Gue mau share 3 ide bisnis digital yang sebenarnya kalau kalian tekunin ya, ini bisa bawa kalian dari 0 sampai 10 juta per bulan sampai 100 juta sebulan. Tapi mayoritas kalian yang klik, pasti kalian tertarik dengan yang namanya tanpa modal. Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu, gue sering bikin video ide bisnis atau freelance tanpa modal. Tapi kebanyakan orang mikir tanpa modal itu artinya gampang. Kita lurusin dulu ya, peluang apapun itu sebenarnya nggak mungkin tanpa modal. Modal minimal yang kalian harus lakuin itu effort. Tapi dibanding semua model bisnis atau ide-ide bisnis, ada beberapa yang biasanya selalu ikutin tren. Yang bisa ngasilin kalian income paling tinggi dengan modal uang paling kecil. Dan mayoritas kalian yang nonton video ini, minimal kalian punya modal HP. Nah, disclaimer, tiap dari ide ini tuh gue kasih step by stepnya juga. Walaupun nggak sampai teknisnya kalian pakai tools apa, di website apa, scriptnya kayak gimana, tapi harusnya ini framework cukup untuk kalian ngedalemin sampai minimal 10 juta per bulan. Kenapa tahun ini gue fokusnya ke bisnis digital? Gue jelasin konteksnya dulu ya. Ini bahkan dari OJK sendiri bilang, ekonomi digital Indonesia bakal tumbuh ke 4.500 triliun. Itu di 2030. Jadi sebenarnya emang banyak banget kerjaan yang sebelumnya manual dari sektor jasa atau sektor produk itu bakal bergeser ke ranah digital. Dan salah satu yang paling signifikan, kalau kalian belum belajar AI, kalian harus pelajarin dulu. Menurut World Economic Forum, AI bakal ngegantiin 92 juta pekerjaan. Tapi ngehasilin 170 juta pekerjaan baru sampai 2025. Dan ini relate sama ide bisnis yang bakal gue share nanti. Kenapa ini signifikan banget? Karena dulu kerjaan-kerjaan yang bisa ngasilin puluhan juta sebulan itu biasanya ada namanya barrier of entry. Untuk kalian pelajarin skillnya sampai bisa nge-service kerjaan itu butuh berbulan-bulan. Apa yang AI lakuin adalah nurunin barrier of entry untuk mayoritas kerjaan digital. Contoh biasanya bikin website harus belajar coding 3 bulan. Sekarang ada yang namanya vibe coding atau bikin website cuma pakai prompt dan bener-bener nggak pakai kode sama sekali. Kenapa konteks ini penting? Karena di luar dari 3 ide bisnis ini sebenarnya banyak banget yang kalian bisa lakuin. Pertanyaannya, otaknya nyala nggak untuk nyari opportunity itu? Kita mulai dari ide bisnis pertama dulu, yang gue yakin mayoritas kalian tuh pasti bisa lakuin, yaitu subscribe dulu. Gila, gue udah lama banget nggak ngelakuin kayak gitu. Kita langsung ke chapter 1, Clipper Affiliate. Ini bakal jadi kerjaan yang promising banget selama beberapa tahun ke depan. Buat yang nggak ngerti, gue jelasin secara singkat ya. Intinya ada konten panjang, mau itu dari podcast atau dari YouTube. Kalian tuh potong-potong jadi klip yang cuma 30-60 detik. Dan itu bener-bener di-upload banyak banget tiap hari di banyak akun. Ujung-ujungnya beberapa dari konten itu bisa viral dan ngehasilin traffic. Kalian pasti pernah lihat kan, oh coba clipping nih yang masuk FYP gue kasih 1 juta. Jadi jujur ya, 80% orang yang nge-clipper sekarang itu sebenarnya kayak main lottery. Berharap aja jackpot dan dibayar orang untuk gue nge-clipping. Nah di satu sisi, karena kan gue invest di salah satu brand. Dan gue udah ngobrol sama banyak banget brand owner di Indonesia. Brand yang kuat di digital biasanya 50% lebih pendapatannya itu bisa dapat dari affiliate. Dan 50% lebih dari affiliate revenue itu datangnya dari clipper. Jadi kalau di beberapa brand penghasilannya bisa sampai 50-100 juta itu untuk top clipper. Caranya dari awal nge-clipping dan bikin akun harus dengan mindset taruh afiliasi produk. Kalau di TikTok itu keranjang kuning. Dan di Indonesia tuh sebenarnya masih early banget ya. Di luar negeri ada platform yang namanya Wok. Dia udah ngebangun sistem clipping ini. Mereka udah punya lebih dari 3,5 miliar views di medsos dan clippernya bisa dibayar $1-5 per 1000 tayangan. Mungkin di Indonesia belum nyampe, tapi yang udah pasti untuk commerce ini udah rame. Step by step gini. Pertama kalian udah punya HP. Terus yang kalian pakai itu bisa minim dulu di awal. Kalian download CapCut, VN, bikin akun sosmed. Terus kalau udah mulai advance, kalian pakai fitur-fitur AI kayak Opus Clip buat nge-auto clip atau Descript buat bikin subtitle otomatis. Itu banyak yang gratis. Nah, step 2-nya, ini saran pribadi gue ya, pilih satu niche. Misalnya finansial, kesehatan, motivasi, teknologi. Karena untuk akun-akun yang kalian bikin banyak nantinya ya, sebisa mungkin satu akun itu kuat di satu niche. Nah, step 3, nih harus pinter-pinternya kalian ya. Di setiap sosmed atau minimal TikTok lah, kalian tuh bisa lihat produk-produk yang ngasih komisi affiliate. Nah, kalau udah ketemu, kalian cari konten-konten panjang yang ngeliput produk itu atau setidaknya pakai keyword produk itu. Kalian search dulu di TikTok, di Instagram, di YouTube, cari konten-konten panjang terus mulai clipping. Nah, ini gunanya kalau kalian udah punya niche ya. Bagusnya dari clipping, kalian nggak perlu ngikutin brand guideline mereka. Misalnya dia lagi nge-review satu produk, misalnya parfum, dan niche kalian misalnya anime. Kalian bisa cocok login parfum itu sama klip dari anime apalah gitu. Kayak reaksinya, wah ini parfum mirip sama karakter anime mana pas dia cium bau apa gitu. Dan kalau mau lebih pinter lagi, cari brand-brand yang punya budget GMV max untuk nge-boost produk-produknya mereka. Buat yang nggak ngerti, sekarang sistem ads di TikTok gitu atau di beberapa sosmed /marketplace. Jadi kalau views kalian bagus dan mereka punya budget GMV max, views kalian tuh bakal dinaikin lagi sama mereka. Jadi sweet spotnya tuh kalian bisa cari brand yang komisinya gede sama punya budget GMV max gede. Baru step 4, kalian bikin klip dengan variasi sebanyak mungkin. Idenya tuh bisa nggak mesti bikin video. Misalnya nggak ada komen yang lucu, kalian tinggal screenshot jadi ini tuh
itu video jedak-jeduk. Nah, terus step 5-nya, nggak mesti setiap video, tapi video-video yang jelas ada produknya kalian pasang link affiliate. Kalau nggak ada keranjang kuning, kalian harus punya di bio atau landing page gratis kayak Linktree dan teman-temannya. Nah, kalau udah dapat page-nya, wajib upload rutin tiap hari minimal 1 klip per account. Percaya deh, nanti nggak perlu effort gede buat nge-maintain 5-10 account lebih yang bisa upload lebih dari 2-3 konten sehari. Pertama-tama bakal susah, tapi nanti bakal dapat momentumnya. Terus ya, bahkan bisa jadi passive income. Nah, apa yang bagus dari ide bisnis satu, ini sebenarnya low effort dan low barrier. Tapi ada satu outcome yang bisa kalian dapetin selain dari uang. Kalau kalian udah jalanin ini berminggu-minggu, kalian tuh dapet sense-nya. Kalian dapat instingnya konten mana yang bisa works, mana yang nggak works, ngerti formulanya, oke harus punya hook ini, di niche ini, dan ini bisa dikembangin jadi ide bisnis yang kedua, yaitu UGC Agency. Ingat gak? Tadi gue bilang tuh kebanyakan orang ngelakuin clipping dengan berharap dibayar. Cuma kalau misalnya kalian mulai dengan ide bisnis yang berharap orang lain bayar kalian, itu terlalu banyak variabel yang kalian belum bisa kontrol. Dan kalian belum dapat sense-nya dari nentuin, oke kalau gue ngelakuin ini bisa dapat berapa views, jenis konten ini bisa dihargain berapa. Nah, kenapa UGC Agency atau User Generated Content Agency itu lagi naik banget? Sekarang tiap kalian beli skincare atau produk viral, biasanya kebanyakan orang tuh pasti buka TikTok atau Instagram dulu. Dan nyari review, sekarang tuh udah bukan dari reviewer terkenal atau dari akun brandnya doang, tapi kebanyakan tuh nyari dari justru akun-akun kecil yang viewsnya nggak segede itu. Nah, konten kayak gini yang kelihatan otentik itu namanya user generated content. Dan enaknya data ini udah ngedukung 78% anak muda sekarang lebih percaya sama UGC dibanding iklan biasa. Brand-brand pun sadar konten review natural ini bisa bikin iklan mereka turun sampai 50% budgetnya. Hasilnya sampai 3 kali lipat. Makanya market UGC ini diproyeksi bahkan bisa sampai 4 triliun rupiah lebih di 2031 nanti. Itu gila banget. Tren paling gede yang jelas kelihatan di dunia tipu-tipu dan dunia atensi, yang kelihatan lebih otentik itu bakal lebih narik perhatian orang. Makin banyak brand yang mau kelihatan otentik, makin banyak yang bakal nge-hire UGC agency. Nah, bedanya dari ide bisnis ini, yang pertama itu Clipper itu analoginya kalian jadi DJ. Udah ada musiknya, kalian tinggal jahit-jahit jadi playlist dan tinggal ngedit-ngedit. Nah, UGC itu naik sedikit modalnya, yaitu tetap pakai HP doang bahkan di awal. Tapi kalian harus mulai produksi konten yang kalian sendiri. Jadi dari step 1 sampai step 3 itu mirip sama yang di ide bisnis kalian triple affiliate. Cuma bedanya yang sebelumnya kalian cari duit gedenya dari komisi penjualan produk, sekarang lu bisa lebih luas. Bisa mulai approach brand. Kalau kalian udah punya portfolio dan sense-nya, kalian bisa jual jasa kalian dengan KPI misalnya berapa views dalam 1 bulan atau berapa konten dalam 1 bulan. Dan jujur menurut gua market ini tuh masih early. Coba kalian cari aja berapa banyak agency UGC di Indonesia. Gak sebanyak agency kreatif atau agency lain. Kalian bisa ngelakuin hampir semuanya digital. Tapi yang paling penting di sini kalian harus punya branding. Beda sama Clipper yang kalian bisa anonymous terus make income. Minimal kayak punya kompro, punya website, dan sekarang bikin kayak gini juga udah gampang. Misalnya mau full digital, kalian minimal harus punya website. Karena gue collab sama Hostinger, kalian bisa cek ini layanan hosting Indonesia yang punya AI website builder, literally tinggal masukin satu prompt, misalnya tulis nama brand, jelasin sedikit tentang bisnisnya, sistemnya, dia langsung nge-generate websitenya kayak gini. Dan ini bukan cuma website yang statik atau gimana ya. Kalau kalian cobain Hostinger Horizon, fitur AI yang paling baru tuh bisa bikin aplikasi web bahkan. Misalnya gue mau bikin website portfolio sama profil gue dengan ngejelasin A, B, C, D, E. Dalam beberapa menit websitenya bisa langsung jadi. Simpelnya mulai kecil-kecil dulu aja dan modalnya tuh bisa sekecil mungkin. Jadi buat kalian yang lagi mulai bisnis kecil di ranah digital, ini lebih kerennya lagi. Hostinger tuh punya proyek Hostinger Micro Grants yang pendaftarannya dibuka dari 29 Juli sampai 17 Agustus. Dia bakal milih 3 pemenang yang bakal dapat dukungan dana sebesar 20 juta rupiah. Plus tambahan paket layanan Hostinger senilai 4 juta rupiah. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa cek linknya, gue taruh di description. Nah, kalau udah punya branding, step terakhir sebenarnya sesimpel client outreach. Enaknya kalau udah punya website, kalian bisa ngelakuin langsung 2 jenis marketing. Marketing inbound, misalnya ads atau posting di sosmed yang ngarahin ke website kalian. Misalnya kalian mulai dari Clipper, terus ada yang viral, kalian mau video kayak gini, kalian websitenya di sini. Atau kalian bisa simple crawling atau cari di Instagram, TikTok, cari brand-brand yang minimal atau di range 10.000 follower lah. Karena menurut gue mereka yang paling sweet spot. DM, email personal. Kalau misalnya kalian udah dapetin deal dan udah banyak, baru di sini mulai scale up. Mulai hire orang yang baru di ide bisnis yang pertama, yaitu Clipper. Terus kalian mulai cari akun-akun yang ngelakuin hal yang kalian lakuin, mulai DM, mulai hire. Terus ini bakal ngegulung sendiri. Nah, tapi kan ini niche banget ya. Ada brand dan kita bisa bantu datengin traffic untuk gedein brandnya. Cuma ada ide yang sebenarnya lebih luas, dan kalau kalian tertarik sama skill-skill lain, ada tren yang namanya remote AI work.
Kalau kalian udah nonton video gue lama dan belajar tentang AI, kalian bakal seneng banget. Karena ini research-nya Upwork 2024. 78% klien enterprise yang tanda kutip punya duit, itu sekarang lebih pilih freelancer yang paham pakai AI ketimbang agensi mahal yang nggak ngerti cara pakai AI. Karena banyak dari persepsi kita, misalnya kalau pakai AI, wah ini orang pasti pakai tools biar kerjaannya nggak niat nih. Nah sekarang trennya justru kebalikannya. Brand-brand yang paham atau brand-brand yang gede itu justru pilih agensi yang terang-terangan bilang dia udah pakai fitur-fitur dan tools AI. Keindahan dari remote work itu tuh sebenarnya kalian bisa akhirnya cari klien di luar dari Indonesia. Kebanyakan dari ide bisnis pertama sama kedua, kemungkinan besar kalian stuck di satu area tertentu. Misalnya buat di Jakarta aja karena ngerti culture-nya, atau misalnya di Medan, atau misalnya di Surabaya. Dan mereka memang bisa ngasilin 100 juta sebulan tapi stuck di geografinya itu. Nah, remote AI work atau AI agency itu kalian bisa mulai nyasar-nyasar market luar. Dan karena sekarang masih early banget, kalian ada dua keuntungan. Pertama, branding AI yang masih kelihatan keren untuk brand-brand bakal bisa bikin mereka pilih kalian dibanding agency konvensional, dan itu trennya bakal lanjut 1-2 tahun ke depan. Nah, yang kedua adalah cari klien di luar negeri yang sebenarnya hasil yang mereka hasilin sama yang kalian lakuin itu mungkin aja nggak terlalu beda jauh. Apalagi kalau kalian update banget sama tools-tools AI. Cuma kalian sendiri harus cari niche, misalnya dari copywriting, design, translating, video editing, atau bahkan finance, accounting. Kalian mulai dari skill yang kalian udah pelajarin sebelumnya, yang walaupun masih kulit ya. Terus mulai cari tools-tools AI untuk ngejual jasa kalian ke orang lain. Tools-tools misalnya kayak Otter AI, bikin transkrip meeting otomatis, nggak perlu nyatet manual. Canva Magic Design, bikin slide presentasi dari satu kalimat prompt. Jasper AI, kalian bisa copywriting otomatis gaya brand profesional. DeepL, translate dokumen. Dan ini yang bakal ngebedain kalian dibanding orang yang mungkin udah ngejalanin industrinya 1-2 tahun. Karena AI ini mempersempit barrier itu. Misalnya dulu bikin desain homepage web bisa makan waktu 10 jam lebih lah. Sekarang kalau ngerti toolsnya, kalian tuh bisa beresin dalam 2 jam. Itu udah hemat waktu 80%. Yes, kalian bakal charge tanda kutip lebih murah ke klien, tapi ujung-ujungnya remote work yang jenis kayak gini bakal bikin kalian bisa masuk ke market yang kalian kira lagi berdarah-darah. Step by step-nya sih, pertama kalian harus nentuin skill utamanya dulu. Bisa berangkat dari skill yang kalian udah pelajarin, atau cari riset di marketplace jasa, misalnya kayak Upwork dan teman-temannya, cari yang kira-kira demand-nya tinggi dan belum banyak pemainnya yang pakai label AI ya. Terus kalian mulai research setup tools utama. Misalnya kayak fitur-fitur AI yang tadi gue udah sebutin. Nah, untuk remote work, step 3-nya tuh kalian jangan lewatin, yaitu bikin sistem kerja yang gampang. Misalnya pakai Notion gratis buat bikin dashboard, dan gak usah ribet, yang penting kalian bisa manajemen langsung dari awal. Step 4-nya bikin portfolio, terus lakuin hal yang sama, yaitu nge-outreach klien. Tapi bedanya di sini kalian dalam naungan branding AI remote work. Cuma ada satu hal penting yang suka dilupain sama freelancer, atau bahkan orang-orang yang baru awal mulai agency digital apapun. Kalau mau bisnis digital, kalian masih punya rumah digital sendiri yang kredibel dan profesional. Dan shoutout lagi buat Hostinger untuk collab di video ini. Kalian bikin website sesimpel tinggal masukin nama brand atau profesi. Mereka punya AI writer yang bisa otomatis mengisi-ngisi bagian penting kayak about me, portfolio, blog post. Jadi nggak perlu ngetik semuanya dari nol. Atau bahkan kalian bisa pakai Hostinger itu sendiri buat jual AI remote work kalian keluar. Kalau masih nggak ngerti prosesnya sesimpel, buka Hostinger website builder, masukin nama deskripsi, pilih gaya visual, terus Hostinger itu langsung nge-generate website lengkap sesuai dengan yang kalian mau. Kalau tertarik sama Hostinger dan kalian pengen promonya, kalian bisa pakai kode Remonchin atau referral link yang gue taruh di description di bawah. Dan kalau kalian udah nonton video sampai di titik ini, berarti kalian udah tahu satu hal. Dan ini penting banget dan gue belum bahas di awal. Setiap ada perubahan industri yang drastis banget, orang yang paling proaktif pelajarin perubahan industri ini justru yang paling banyak dapat opportunity. Karena ada namanya asimetri informasi. Karena tetap walaupun news banyak banget ngebahas tentang AI, mereka tuh belum bener-bener ngerti dan paham gimana cara pakainya. Bahkan masih di tahap ya udah gue tahu orang lain ngerti tentang AI, gue bayar mereka aja. Gue ngerti tentang Clipper, ya udah gue bayar orang aja. Dan jangan salah, zaman sekarang freelancer tuh bisa ngalahin agensi-agensi gede yang udah punya portfolio tuh sampai puluhan tahun. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Dari 3 ide bisnis yang paling low barrier entry ini, yang pasti nggak jauh-jauh dari sektor jasa, kalian paling suka yang mana, yang paling realistis yang mana? Atau kalian ada ide bisnis lain yang menurut kalian lebih menarik? Coba komen di bawah, and see you guys next video. Bye.